Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dengan di sekelilingnya apakah ada sampah? Kalau ada dipungut ya. Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Rapikan dulu tempat duduknya karena kita akan belajar. Sudah rapi? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir ya? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang, Bu. Siapa aja itu, Lan? Yeni dan Restu. Oke, Yeni dan Restu. Kenapa Yeni dan Restu? Kalau Yeni ada upacara riwayatnya, Bu. Dan Restu sakit, Bu. Surat sakitnya ada di meja. Oke, kalian harus jaga kesehatan ya supaya tidak sakit. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kita menyadari dulu sebelum kita belajar, oke? Jadi sekarang kita akan melakukan metode stop. Pertama, rapikan dulu tempat duduknya. Setelah itu, tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik dan hembuskan selama 8 detik. Ulangi sebanyak 3 kali. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke. Berna sama Dwika ini kurang serius aja ya, biar serius belajarnya. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, semua sudah semangat? Sudah. Belajar? Sudah. Sekarang silakan dibuka bukunya. Anak-anak, coba dibaca buku paketnya selama 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak sudah semua baca bukunya. Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengenai Ada yang tahu? Iya, Tina? bilangan bulan, Bu. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Tina. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan Bulan. Bilangan bulan. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengamati naik turunnya suhu nih seperti sekarang kita kan ada AC. Apakah kalian pernah mengamati naik turunnya suhu AC? Nah, terus apakah kalian pernah berbelanja di pasar?
bulat ini ke dalam konteks nyata, oke? Ibu. Ada yang bisa bantu ibu? Coba cek kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak, Lagi kita atau biarin aja biarin aja. Udah gini kan? aman. Nggak habis memorinya. Oke, anak-anak coba perhatikan ke depan. Nah, ini. Pernahkah kamu menghitung uang kembalian saat berbelanja? Nah, itu yang akan kita pelajari lebih dalam untuk hari ini, oke? Ya, tujuan pembelajaran kita. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum itu, Ibu ada sebuah video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan ya. Setelah itu kalian rangkum apa yang ada di video. Oke, silakan diperhatikan ya. Baik.
Definisi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif serta bilangan nol, yang artinya bilangan nol itu bilangan yang bukan negatif dan bukan positif. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Tina. Beri tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan jawaban dari Tina atau sudah? Sudah. Oke, kita kembali ke PPT. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tina tadi. Jadi bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif, di mana bilangan nol di sini sering disebut dengan bilangan netral. Oke? Contohnya seperti ini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, supaya lebih mudah, jadi di sini Ibu akan menggambarkan bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, bilangan bulat pada garis bilangan. Bisa ditutup dulu ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa definisi garis bilangan? Garis yang buat bilangan. Ada yang bisa jawab? Biar tahu. Iya, Berta. Garis yang buat bilangan. Ya, jadi garis bilangan itu adalah garis yang memuat bilangan. Di sini kan garis bilangan bulat, berarti garis yang memuat bilangan bilangan dari negatif sampai Positif. Jadi di tengah-tengah ini bilangan nol, kemudian bilangan ke kiri kalau dari ibu, kalau dari kalian ke kanan itu bilangan positif, sedangkan ke kiri negatif. Nah, ini merupakan garis bilangan. Oke. Selanjutnya, Berta tolong dibuka dulu proyektornya. Oke, di sini kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Jadi, penjumlahan bilangan bulat itu dilakukan dengan menggabungkan bilangan sesuai dengan tandanya. Contoh, misalnya di sini ibu punya bilangan negatif 4 ditambah 2. Nah, siapa yang tahu ini? Siapa yang bisa jawab? Selain Tina ada nggak? Siapa bisa jawab? Ya, Ulan? Jawabannya negatif 2. Negatif 2. Nah, sekarang coba kita cek di garis bilangan. Pertama, negatif 4. Ini di sini, kita ada di sini pertama. Kemudian ditambah 2. Ditambah berarti ditambah itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Oke, bagus sekali. Jadi kalian sudah memperhatikan videonya ya. Nah, karena ditambah 2, jadi sekarang kita maju ke depan sebanyak 2 kali. Ya, kali 1, 2. Ada di mana sekarang? Negatif 2. Negatif 2 bagus. Berarti jawabannya negatif 2 benar. Oke? Oke. Selanjutnya, yang penjumlahan kalian sudah mengerti ya. Nah, ini ibu ada 2 contoh. Siapa yang bisa menjawab? Oke, ada penghapus
hapus ya di kelas ini. Saya mau di Kamu Belakang. makan laptopnya, Bu. Oh iya. Coba siapa yang bisa menjawab contoh penjumlahan ini? Udah dijawab. Oh, udah dijawab ya? Maaf, itu kurang fokus sepertinya. Sekarang, ini yang beda tanda. Sekarang pengurangan. Kita lanjut ke pengurangan. Jadi pengurangan itu sama saja dengan bilangan bulat, cuman bedanya di tandanya. Kalau tadi tambah, dia maju ke depan, maju, nggak ada ke depan maju. Kalau udah maju pasti ke depan. Kalau kurang berarti mundur. Oke. Ini contohnya ya. Contoh pengurangan bilangan positif. Sekarang yang beda tanda. Kok bisa positif, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya Dika ya. Kenapa bisa menjadi positif? Begini, yang itu karena kalau Gimana ada jelasin? kurang itu kan dikurang, misalnya ada 6 Iya, garis bilangan. Kenapa pakai garis bilangan gimana ya? Nalu? cuma garis nggak pada tutup cuman Susah coba jelasin garis bilangan dulu. Kurang kan sudah garis. ya, oh jangan aja dong, Dika. Kan pertama kita itu ada di bilangan Nah, apa tuh namanya, kurang berarti mundur ke belakang. belakang. Gimana tuh jelasin? Dulu gimana ya? Oh, yang kurang tuh balik badan. Iya, balik badan. Kan ini kan ada tanda kurang. Kan dia dari sini, dia balik badan ke sini. Karena Terus minggu kemudian lagi. negatif lagi dia ke sini lagi Ya, dia. karena main dua berarti mundur. Itu maksudnya sih. Nah, kan ini positifnya kan di sini. Habis itu karena dia ketemu negatif, dia balik ke sini. Habis itu ketemu dia lagi negatif, dia balik lagi ke sini. Makanya dia melangkah kedua-duanya. Oh iya, benar. Berarti kalau di garis bilangan gimana sih jelasinnya? Harus gini. Enggak mundur. Dari Malah, kita kan ketemu negatif. Habis itu ternyata anak-anak kita ketemu lagi setelah itu tanda negatif. Jadinya ketika ibu bisa kamu visualisasiin dah ketika ibu Balik berbalik lagi. badan itu tandanya negatif. Nah ketemu lagi ibu negatif, jadi ibu balik lagi ke kanan. Oke. Banyak dua kali makan nasi goreng. Ulang. Oke, ini contoh pengurangan dengan negatif. Ada yang tahu nggak kenapa di sini bisa berubah tanda menjadi tambah? Ada yang tahu? Iya, Tina, kenapa? Itu perlu divisualisasiin atau enggak bu? Boleh. Maju. Ya lanjutin. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan ibu dan teman-teman. Jadi di sini kenapa tandanya itu ada positif? Kan di sini angkanya diawali dari 6. Jadi misalnya saja saya berdiri menghadap ke sana itu karena saya bertanda 6. Saya di sini tuh 6. Nah, ternyata saya ketemu negatif, jadinya harus berbalik badan kan? Ya. Saya berbalik badan, namun saya ketemu lagi sama tanda negatif dan saya lanjutkan dengan berbalik badan kembali, jadinya positif. Saya melangkah sebanyak dua kali, saya ketemu angka 8 seperti itu. Oke, yang lain sudah paham? Sudah, Bu, sudah. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Tina. Jadi
tanda negatif, maka dia akan menjadi tanda positif. Oke, sudah paham? Lanjut, kita lanjut. Ini sudah paham ini? Sudah. Ada yang belum paham? Oke, sebelum lanjut ke penerapan kehidupan sehari-hari, sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok. Oke, 2 kelompok. Silakan dulu cari teman-temannya. Berarti 3 orang ya. Oke, udah semua dapat kelompok? Udah.
untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa katakan. Waktunya selama 20 menit, oke? Oke, Bu.
Ada apa? Kakak ambil deh hapenya rekam yang di sini. Aku gini dulu ya, tak jedain ya. Kenapa kan? Yang nomor 2 ya, jika hutang dianggap negatif berarti uang yang dipinjam ke temannya ini negatif ini. Iya benar. Berarti uang. Jadi nanti di kalau misalnya dia hutang berarti nilainya negatif. Berarti ini tinggal ibu kurang. Ini cari jawabannya ya. Baik. Iya. Tina bagaimana? Sudah? Sudah nomor berapa? Oke, ada kendala? Belum ada. Silakan diskusi sama temannya ya. Dah.
delta. Siapa? Delta. Ya, ini kan ada 4 soal, berarti kelompok 1 2 soal, kelompok 2 2 soal. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Dika dan Berta dulu dari kelompok 2. Setelah itu Dina, siapa yang mau maju Dina? Deva dan Rai? Ayo, persiapkan dulu ya. Oke. Nah, di kota aku kan ada di suhu pagi harinya itu negatif 3 derajat. Di siang hari naik ke 7 derajat. Jangan Lalu perhatikan turun ya lagi jawaban-jawabannya. menjadi 4 derajat. Jadi kalau suhu pada malam harinya itu menjadi negatif 3 ditambah 7 kan 4 kurang 4 0, berarti 0 derajat di malam hari. Oke, jawabannya udah. Dika coba jelaskannya hadap depan, jangan membelakangi. Ayo diulang menjelaskan. Nah, di pagi hari di suhu kota aku kan suhunya negatif 3 derajat. Lalu di siang hari itu naik menjadi 7 derajat dan turun lagi menjadi 4 derajat. Lalu yang ditanyakan itu kan suhu di malam harinya. Jadi kalau dihitung total hampirnya itu menjadi suhu di malam harinya 0 derajat. 0 derajat. Ya. Oke, yang lain jawabannya Dika dan Berta sudah benar? Benar. Nomor 2. Nomor 2 sekarang. Di nomor 2, Rini kan memiliki uang 25.000. Lalu ia meminjam. Jangan pakai kas seperti itu Berta. Lalu meminjam di temannya 15.000. Lalu yang ditanyakan berapa saldo uang Rina jika hutang dianggap bernilai negatif. Jadi saldo uang Rina itu hasilnya 10.000 karena minjam di temannya 15.000. Oke, kamu mau pinjam. Kenapa kalian bisa dapat tanda negatif? Karena di sini sebutkan utang Rina itu dianggap bernilai negatif, Bu. Oke, benar sekali ya. Yang dimaksud nomor 2. Nomor 1 silakan yang maju. Lalu presentasikan.
30. Jadi kita ketahui ada min 30. Lalu selanjutnya saat ditarik jangkar itu naik, jadinya dia menjadi tambah, yaitu tambah 12. Kemudian jangkar tersebut turun lagi di kedalaman 5 meter. Makanya dia berubah tanda menjadi min 5. Dan hasilnya itu adalah min 23. Oke, yang lain jawabannya sama atau ada jawaban berbeda? Sama Bu. Oke, sama. Lanjut. Oke, lanjut yang nomor 4. Pertama, suhu di freezer itu min 18 derajat Celcius. Nah, lalu kulkas itu mati dan listrik dan suhu naik jadi 4 derajat Celcius. Dan itu jadinya berubah tanda jadi 4 derajat Celcius per jam. Tapi yang ditanya itu 3 jam, jadi dia akan turun 4 derajat Celcius per setiap jamnya. Jadi naik per setiap jamnya. Makanya ada 3 kenaikan, itu jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Dan hasilnya ditambah 12 derajat Celcius sama dengan min 6 derajat Celcius. Oke, sudah benar? Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak, jadi setelah itu perhatikan kalian sudah mampu menjawab konsep nyata yang dihubungkan dengan bilangan bulat. Jadi sudah baik ya. Tapi pesan ibu, ketika kalian mengerjakan soal cerita, alangkah baiknya ditulis, ditahuinya dulu, ditanyanya baru menjawab. Tapi tidak apa-apa, mungkin nanti bisa diperbaiki di kuis selanjutnya. Oke? Oke, anak, selanjutnya di sini ibu punya kuis. Kuis kenapa gue langsung kuis lo? Udah berapa jam? Udah berapa menit? Udah hampir 1 jam. Kuis ramai kuis. Ini ada Kesimpulan deh. jangan media game. Itu media. Sekolah media. Mana game? Dua media. Oh ya, kamu lah. Nih, tapi ya daripada Lebih kamar deh. ini media nih, media game. Oh, game jawabnya. Oke deh, jangan boleh. Kiri sih.
15 soal, 20 soal, 30 soal. Eh 10. Oh, yang ulang. Isi exit limit. Soalnya lain Yang sudah susah apa yang mudah masih bilang bukan kayak di Google. Di Google di proses kan kalau bulan ini kan tuh sampai beda deh. Sebuah bilangan bulat A dikalikan dengan bilangan bulat B menghasilkan min jika bilangan bulat A adalah negatif 4, berapakah nilai dari bilangan bulat B? Sebenarnya Cari aja yang udah ada cuy. Bisa tulis ada kok yang udah ada. Belajar dulu, Ber. mereka dari operasi berikut yang akan menghasilkan bilangan bulat positif berikan mengalihkan dua bilangan mengalihkan nih. Soal ini ya ini banyak ya. Bilangan bulan, bilangan bulan. Jadi boleh sih kepahannya. Jika dari nilai 8 tambah 15, ini udah namanya. Enter. Bilangan bulan. Bilangan bulan. Ini masa Cina. Oke anak-anak, jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ada sebuah
mencari ibu guru ini. Nanti langsung dikasih soal. Kalian jawab aja langsung. Oke? Oke, Bu. Siapa yang mau pertama? Nah. Ya, Ulan, silakan. Hebat sih, ya? Iya. Jawab Ulan. Oke, benar. Itu boleh diberi tepuk tangan ke Ulan. Selanjutnya, siapa mau mencoba? Ya, silakan Tina. Oke, beri plus untuk Tina. Siapa lagi next yang mau mencoba? Ya, silakan Berta. Oke, beri plus untuk Berta. Selanjutnya, Mika. Oke, beri plus untuk Berta. Oke, anak-anak, jadi itu tadi games yang sudah kalian coba. Oh, nggak ada lagi, Bu. Kenapa? Yang lain masih ada yang mau mencoba? Tidak apa-apa. Silakan dipelajari mandiri di rumah ya. Ibu. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi dari tadi Ibu sudah perhatikan kalian sangat semangat dan sudah mampu mencerna apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi Ibu senang sekali melihatnya. Yuk beri plus dulu dengan sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kita menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Kasih nyamuk, aku kan.
pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa saya tadi mempelajari juga ternyata bilangan bulat, khususnya pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya menemukan ada perilaku kita bisa menerapkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya menghitung suhu ruangan, entah itu pembayaran ataupun lain sebagainya. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Nina ya. Ulang jadi menambahkan. Yang lain ada yang mau menambahkan? Selamat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk ini. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Nina. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai konsep bilangan bulat. Setelah itu menggunakan bilangan bulat di garis bilangan, kemudian operasi bilangan bulat dan konsep-konsep di kehidupan nyata untuk bilangan bulat. Oke, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan? Oke, berharap kalian bisa meresapi apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk tugas di rumah silakan buka halaman 18. Silakan kerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpul ya. Kemudian untuk materi minggu depan silakan pelajari mengenai aljabar linear. Oke? Minggu depan kita akan mempelajari aljabar linear. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Yang halaman 18 ini semuanya sampai bawah pokoknya. Ya, semuanya sampai bawah sebagai latihan kalian di rumah. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita tutup dengan metode stop lagi. Karena tadi kita di awal dengan metode stop, sekarang kita tutup dengan metode stop. Oke, rapikan tempat duduknya. Oke, kalau sudah, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sebanyak 3 kali ya. Ayo, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, beri tepuk tangan kita. Silakan ketua kelas ditutup pembelajarannya ya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa bersama. Naturang Paramesan. Terima kasih. Masih anak-anak ingat pesan ibu, jangan lupa. Bahagia. Kamu ada ini. Lagi butuh istirahat yang baik. Makasih ya guys. Oh, ada yang take video. Udah, Bu. Jadi,